Selamat siang kaula muda. Saya Wayan Supatno, Patani. Sambil olahraga kembali membekali para kaula muda agar pada jadi pengusaha, pencipta lapangan pekerjaan, pembayar pajak jumlah banyak jangka panjang, menghilirisasikan invensi hasil penelitian para peneliti agar jadi inovasi membumi solusi konkret terhadap masalah masyarakat. Kali ini topiknya konkretnya inisiasi bisnis. Kaula muda, saya akan berkisah beberapa cerita fakta lapangan. Sahabat saya 7 tahun yang lalu nginap di rumah saya. Ya. Dia cukup lama studi di Jepang. Ya. Produsen Visio, produk turunan kelapa paling super top. Saya heran karena bisa kontrak jumlah tak terbatas, harganya hanya 40.000 per kilogram Visio dengan orang RRT. Ketemunya di rumah saya. Kenapa bisa semurah itu dia menjual? Rahasianya satu saja. Dia tahu persis di sentra kelapa banyak kelapa tua kecil-kecil afkir tidak laku di pasar berceceran. Dia kumpulkan. Begitu juga kelapa yang grade C dibeli murah. Sehingga petani dapat pendapatan. Diproses jadi PCO, dimodali duluan oleh orang RRT. Sebagian ditukar dengan mesin teknologi termodern. Masih dapat lagi bungkil kelapa dijual 2.500, dapat arang briket dari tempurungnya, dan lain sebagainya. HPP-nya sangat rendah. Harga pokok produksinya sangat rendah karena kumulatif. Dapat arang briket, dapat pakan sapi dari bungkil, dapat VCO, dan dapat nata de coco. Sehingga bisa jual murah bersaing dengan siapapun juga. Ya. Di RRT sana disempurnakan, di-upgrade lagi kualitasnya. Lalu oleh RRT disebarkan ke seluruh dunia. Inisiasi bisnis ini sangat sederhana karena melihat yang berlimpah dirakit, dikaitkan dengan potensi pasar dunia yang sangat besar. Padahal di apotek 200 ml harganya hingga 75.000. Itu adik-adikku. Contoh 2. Ada seorang sahabat saya supaya usahanya lestari membangun hubungan yang mesra dengan para plasma yaitu petani. Harganya difiksasi, harga yang sehat untuk petani sehingga petani semangat untuk menanam, ditampung berapapun juga. Diolah hasil bumi itu, umbi-umbian dan buah tropis jadi keripik vakum dan tepung powder diekspor jadi devisa. Ya, karena dia seorang yang hebat di bidang pemasaran antar negara. Terus pengalaman saya pribadi, ya, saya melihat bungkil dan solid sawit limbah PKS mutunya sangat tinggi, tapi harga sapi sangat mahal. Nah, harga limbah murah sekali, jadikan pakan sapi. Begitu juga ikan patin saya, pakannya tidak perlu dari pabrikan. Cukup dari limbah ikan yang terjaring oleh nelayan, tidak laku di pasar karena banyak duri dan tulangnya, saya tepungkan. Ya, jadi bahan baku utama karena proteinnya hingga 63%. Dengan sumber karbohidrat, bekatul maupun tapioka dan lain sebagainya, sehingga memenuhi syarat SNI. Otomatis pakan saya murah, ya. Otomatis nilai jual saya juga bisa bersaing. Kalau harga pasar maka labanya sehat. Itu kesimpulan kaula muda. Inisiasi bisnis berawal dari hati nurani, menyimak situasi lapangan. Ketika barang langka lalu mahal, ketika barang berlimpah lalu murah, di balik itu sesungguhnya ada peluang bisnis. Tergantung intuisi kita
cepat menangkap atau tidak, dan kita mampu atau tidak menghilirisasikan inovasi yang dibuat oleh para peneliti. Saya kira itu. Mari adik-adikku semuanya membangun diri menjadi pebisnis inovatif. Salam saya dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani di Kota Wisata Cibubur.